Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurrahma dengan NIM 223381 Prodi Manajemen RA17 Universitas Binagraha semester 5. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisha Maya Adara SPD MM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang bisnis internasional. Yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang bisnis internasional dan manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Tanpa membuang waktu lagi, mari simak videonya. Materi yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Teman-teman dapat tahu belum nih? Nah, perdagangan internasional atau perdagangan antar bangsa pertama kali dikenal di benua Eropa, yang kemudian berkembang di Asia dan Eropa. Negara-negara yang bergabung dalam kegiatan perdagangan internasional juga memiliki inisiatif untuk membuat hukum yang mengikat segala subjek hukum lainnya. Nah, di sini ada hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh World Trade Organization atau WTO. Hubungan internasional merupakan suatu kerjasama antar negara yang dapat diartikan sebagai interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, hubungan internasional itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada kerjasama bilateral. Yang kedua ada kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa merupakan hubungan kerjasama bilateral. Apa sih hubungan kerjasama bilateral itu? Bilateral. Terdapat tiga kerjasama internasional dalam hukum internasional. Yang pertama kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga kerjasama multilateral. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa adalah kerjasama bilateral. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dilatar belakangi dengan adanya hubungan antara Uni Eropa dengan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dimulai sejak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada tahun 1949. Perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa Perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dilihat dari kerjasama di bidang politik, keamanan dan pertahanan, kerjasama ekonomi dan perdagangan, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama sosial budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peluang dan tantangan perdagangan internasional dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan terhadap Uni Eropa. Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, di mana dalam membuktikan perjanjian ini,
Selanjutnya ada peluang dan tantangan perdagangan internasional dengan adanya pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan terhadap Uni Eropa. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak adanya perjanjian kerjasama CEPA, di mana dalam melakukan perjanjian ini, Indonesia telah melakukan berbagai negosiasi yang menjadi alasan Indonesia mau melakukan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong suatu perkembangan perdagangan internasional. Alasan apa sih yang menjadikan Indonesia ini mau melakukan kerjasama CEPA? Nah, alasannya yang pertama yaitu Indonesia perlu mempertahankan akses pasar produknya ke Uni Eropa perihal perubahan status negara Indonesia. Yang kedua, Indonesia juga mempertahankan investasi asing dari Uni Eropa untuk meningkatkan daya saing produknya. Yang ketiga, Indonesia juga perlu meningkatkan investasi di bidang perdagangannya. Maka dari itu, peluang yang diberikan oleh Uni Eropa yang tertulis dalam kebijakan perdagangannya yang menyediakan perdagangan bagi seluruh bangsa atau Trade for All. Yang selanjutnya ada program yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa untuk memperbaiki kerjasamanya. Apa aja? Yang pertama itu peningkatan belanja negara untuk perbaikan infrastruktur. Yang kedua ada keringanan pajak dengan pertimbangan yang sangat ketat. Yang ketiga ada pendampingan atau pembinaan bagi eksportir atau UMKM yang akan mengekspor produknya ke negara-negara Eropa secara berkelanjutan. Poin selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa perdagangan internasional terkait pembatasan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Berdasarkan hukum internasional, maka dapat diketahui bahwa dalam perkembangan awalnya, penyelesaian sengketa yang ada pada hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu diselesaikan secara perang dan secara damai. Nah, bagaimana cara-cara menyelesaikan sengketa internasional? Dalam menyelesaikan sengketa internasional, terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara negosiasi. Penyelesaian sengketa secara negosiasi merupakan cara yang paling tepat karena sengketa yang diselesaikan secara negosiasi menjamin tidak adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Yang kedua yaitu mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu membutuhkan pihak ketiga atau mediator seperti individu, lembaga, dan organisasi atau dagang. Yang ketiga yaitu konsulasi. Penyelesaian sengketa secara konsulasi itu hampir sama dengan mediasi. Persamaannya adalah sama-sama membutuhkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Yang keempat, ada arbitase. Penyelesaian arbitase adalah penyelesaian sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pengadilan secara nasional ataupun internasional. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Yang selanjutnya materi kedua yaitu tentang manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Apa sih itu pemasaran? Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pemasaran. Tapi apa itu pemasaran? Nah, pemasaran adalah perencanaan dan penetapan harga, promosi, distribusi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan pelanggan. Nah, ada perspektif baru dalam pemasaran. Pemasaran saat ini telah berubah menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia bisnis yang lebih
berorientasi pada pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga dapat memberikan keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara umum. Poin selanjutnya yaitu konsep Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Konsep Blue Ocean dan Red Ocean sebagai panduan memilih area bersaing. Red Ocean merencanakan semua industri yang sudah ada saat ini, dan sebaliknya, Blue Ocean menggambarkan semua industri yang belum ada saat ini. Di sini ada faktor pengaruh pemasaran internasional. 5 bisnis faktor pengaruh pemasaran internasional yang mendorong sebuah perusahaan domestik, yaitu yang pertama kejenuhan pasar domestik atau domestic market saturation. Yang kedua ada persaingan atau competition. Yang ketiga ada peluang-peluang pasar atau market opportunities. Yang selanjutnya ada kurva pengalaman yang tajam atau sharp experience curve, dan posisi pasar untuk ceruk atau niche market position. Pendapat ini menurut Kristanto pada tahun 2011. Selanjutnya itu ada business. Apa itu bisnis? Nah, bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pasar, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah berkomputerisasi. Pendapat ini menurut Sutabri pada tahun 2012. Selanjutnya ada segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah proses dalam pengelompokan pasar yang beragam menjadi segmen atau berkelompok yang memiliki persamaan dalam hal perilaku, respon, keinginan, atau kebutuhan pemasaran secara spesifik. Selanjutnya targeting. Targeting adalah sebuah proses ketertarikan setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Pendapat ini menurut Raven pada tahun 2003. Sedangkan positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Pendapat ini menurut Coulter dan Keller pada tahun 2009. Yang terakhir ada faktor perubahan bisnis. Yang pertama ada extra value, yang kedua experience, yang ketiga expert information, dan yang terakhir electronic solution empowerment. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.